Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu kalau banyak bersyukur dan bisa bersyukur, hidup itu enteng, tidak mengeluh. Artinya tidak mengeluh itu bukan kok tidak mengeluh sebagai manusia terus tidak, tapi bisa menahan keluhan. Hanya kepada Allah mengeluh itu. Tidak curiga kepada Allah, tidak berpikir negatif kepada Allah, berpikir positif dan senantiasa optimis. Hidup itu enggak pesimis, sehingga akan tumbuh semangat dalam jalan hidup ini. Semangat di dalam menggunakan berbagai karunia Allah, meskipun ada yang menurut keinginan kita belum terpenuhi, Allah belum memberikan karunia itu, tapi yang lain itu kita sadari sebagai karunia Allah yang sangat bernilai. Apalagi iman. Apalagi kemarin sudah kita bahas, pada pertemuan yang lalu yang kita bahas apa Pak? Lali. Masih surat An-Nisa 136. Orang beriman diperintah untuk lebih beriman kepada Allah. Mengapa? Sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Problemnya apa? Sudah beriman kok diperintah beriman. Antara lain jawabannya, banyak orang yang mengaku mengenal Allah sehingga beriman kepada Allah tapi belum mengibadahi Allah semata. Yang kedua, diperintah untuk lebih mencintai, lebih mengimani Rasul. Surat An-Nisa 136. Mbak dibuka kok nggawa Quran, ana sing nggawa Quran ngoten nggih. HP ini enten. Untuk terus lebih beriman, perlu diketahui diutusnya Rasulullah Muhammad, lalu kita menjadi orang yang beriman, itu merupakan karunia Allah yang sangat besar yang patut kita syukuri pula. Karena Muhammad sebagai Rasul itu tidak perlu diragukan. Itu Pak. Dan bisa dilacak keterangan-keterangan Al-Quran tentang siapa beliau itu, kayak apa kemudian Al-Quran memberikan info tentang beliau itu kayak apa. Banyak orang yang ngaku cinta Rasul tapi tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul. Maka panjenengan bisa membaca di dalam surat Ali Imran ayat 164. Panjenengan baca. Saya baca dulu ya ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idza ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi
wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sudah ketemu? Monggo dibaca. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-Nya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam keadaan yang nyata. Laqad manallahu, sungguh benar-benar. Iku ana huruf takkite double itu. Lam takkid dengan kok. Cara ngaji langgar biyen ya yakti teman-teman. Sungguh benar-benar. Laqad itu. Laqad manallahu, sungguh benar-benar Allah telah memberikan nikmat. Ya itu. Kepada siapa? Nah itu. Alal mu'minina, kepada orang mukmin. Kepada orang mukmin. Nikmatnya berupa apa? Idza ba'atsa fihim rasulam min anfusihim, ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Loh. Jadi diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah bagi orang mukmin itu kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Kudu lebih beriman supaya bisa merasakan lebih nikmat. Ya. Tapi Nabi kan diutus kepada seluruh manusia. Iya, tapi yang beriman itu kan orang yang beriman. Yang bisa merasakan sebagai Rasul yang beriman itu. Yang nggak beriman yang nggak bisa merasakan nikmatnya. Loh, ini Allah yang menegaskan Pak di dalam Quran ini. Allah tidak menggunakan kata nikmat loh di situ, tapi manna. Oke, kalau panjenengan membaca ya Sofiyatut Tafasirnya Ali As-Sabuni itu, manna itu kenikmatan di mana di dalamnya terkandung kebaikan bagi orang mukmin. Nabi sendiri hadirnya itu kenikmatan, dan kenikmatan itu akan membuat kebaikan bagi orang mukmin yang beriman. Tadi itu membawa kebaikan. Sehingga kata Ali As-Sabuni, manna itu di dalamnya terdapat nikmat dan ihsan. Nikmat itu karunia, ihsan itu baik. Apalagi sosok Nabi itu benar-benar orang yang terbaik, orang yang terhebat, orang yang teristimewa. Nabi itu. Lalu kita bisa mengimani. Terus kita tingkatkan iman itu. Pasti itu akan menjadi benar-benar kita rasakan kenikmatan itu. Ini penting Pak. Ya, antara lain ngaji. Oh itu kenikmatan. Iya kata Allah bahkan menggunakan manna. Laqad, sungguh benar-benar manna Allah telah memberikan nikmat alal mukminina, kepada orang-orang mukmin. Ya kita semua ini. Nah supaya kita bisa merasakan, ayo terus mengimani. Kita tingkatkan iman itu. Bagaimana tidak nikmat yang besar? Coba panjenengan itu. Okay. Ajaran yang dibawa nanti diterangkan pada ayat berikutnya ini nanti. Ada lanjutan ayat itu. Sosok beliau itu loh orang hebat, orang istimewa. Dengan para nabi yang lain itu, ya, Nabi Muhammad itu punya banyak keistimewaan.
Dalam hadis disebutkan ada 5 keistimewaan Rasulullah itu dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Hadis disebutkan, itu hadis. Di dalam Al-Quran tidak langsung menyebut keistimewaan, tapi isyarat menunjukkan di dalam ayat itu terkandung keistimewaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sejarah perjalanan beliau tidak diragukan kayak apa sesungguhnya pribadi beliau itu. Loh, coba sampean, itu diakui oleh sejarah itu. Orang mendapatkan gelar Al-Amin itu nggak seketika, Pak. Itu melalui proses yang cukup panjang itu, sehingga membentuk persepsi masyarakat tentang beliau itu. Dan itu kemudian menjadi gelar yang sangat prestisius, gelar yang sangat bagus itu, Pak. Lenggeh. Di tengah-tengah masyarakat yang dikenal jahiliyah itu ya, terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan, termasuk penyimpangan moral, penyimpangan etika, penyimpangan akhlak, oleh uang sing diberi gelar Al-Amin. Wong aneh Pak itu, Pak, saat itu. Orang aneh itu. Itu fakta sejarah yang nggak bisa dibantah. Berarti track record kehidupan Rasulullah sebelum jadi Rasul itu sangat memukau masyarakat itu. Loh iya Pak, enggak. Orang tidak mau percaya kepada Rasulullah saat itu faktornya bukan karena mereka ya meragukan atas integritas Rasulullah, bukan itu, ada kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau soal integritas beliau nggak diragukan itu sejarah. Coba misalnya panjenengan buka surat 61 ayat 6. Coba panjenengan buka surat 61 ayat 6. Ini masih bicara keistimewaan Rasulullah loh, Pak, yang datangnya sebagai kenikmatan Allah yang besar bagi orang-orang mukmin. Panjenengan lihat surat 61 ayat 6. Coba panjenengan lihat. Bukan di sini ya secara tegas menyebut keistimewaan Nabi, tapi ada isyarat. Isyarat itu petunjuk yang terkandung di dalamnya. Itu isyarat, Pak, namanya itu. Oke. Sampun dibaca, Pak. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab. Monggo Pak, nggih. Sampun nggih. Niki lho Pak, sinten. Pak Puntari hadir. Nggih, nggih. Nggih, monggo Pak. Membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, memberikan kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Allah berfirman, wa idza qala Isa bin Maryam, ingatlah ketika berkata Isa bin Maryam. Berkata kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bagaimana perkataannya? Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Satu yang dikatakan, ini Rasulullahi ilaikum. Aku ini utusan Allah, diutus kepada kamu semua, hai Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel.
Bani Israil itu keturunannya Nabi Yakub, karena Nabi Yakub itu mendapatkan gelar Israel. Jadi anak keturunannya disebut dengan Bani Israel. Kalau keturunan Nabi Ismail itu disebut dengan Bani Adnan. Karena cucunya Nabi Ismail itu ada yang namanya Adnan. Cuma di Quran tidak pernah disebut Bani Adnan itu. Karena tidak ada problem kayak Bani Israel gitu. Kayak Bani Israel itu. Aku ini utusan Allah yang diutus kepada musaddiqal lima baina yadayya minat Taurati, yang membenarkan ajaran-ajaran yang telah ada sebelumnya di dalam kitab Taurat, yang membenarkan ajaran-ajaran yang sudah ada sebelumnya yang ada di dalam kitab Taurat. Itu perkataan yang pertama. Yang nomor dua, wa mubasyiron. Nah di sini ini, dan memberi kabar gembira. Nah itulah sampeyan. Wa mubasyiron bi rasulin, memberi kabar gembira dengan seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang, yang akan diutus oleh Allah sesudahku. Ismuhu Ahmadu, namanya Ahmad. Ahmad itu ya nama Rasulullah Muhammad. Rasulullah itu namanya lebih dari satu. Ya ada Muhammad, ada Ahmad, ada Mustafa, ada Al-Hasan, ada Al-Mahi, itu nama-nama Nabi. Panjenengan di umroh, sebelah baratnya Masjid Madinah, Masjid Nabawi, di luar pagar itu ada bangunan, terus baratnya lagi itu tanah kosong. Dulu tempatnya pasar Krempeng. Awal 2020 itu sudah dibongkar. Akhir 2019 itu masih ada. Tapi awal 2020 itu sudah dibongkar. Nah, bangunan itu merupakan bangunan yang dikenal dengan Museum Asmaul Husna, dengan beberapa perkantoran. Di risplangnya itu yang sepian, risplangnya itu sampean kalau berada di sebelah baratnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu menghadap ke selatan, menghadap ke selatan. Masjid Nabawi itu menghadap ke sana, Masjid Nabawi. Oh, ndak ngadep ngulon, biyen ngadep ngalor, terus dirubah ngadep ngidul. Biyen ngadep ngalon niku madhep nang Baitul Maqdis, ngadep ke Palestina, menghadap sholat itu ke Masjidil Aqsa. Maka Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat menghadap ke utara, 2 rakaat menghadap ke selatan, sehingga masjid itu sekarang tempat Nabi sholat itu didirikan masjid sampai sekarang, masjidnya dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid apa Pak? Qiblatain. Jadi Nabi sekali sholat itu ya arah menghadapnya 2 arah. Yang pertama ke Masjidil Aqsa, yang kemudian ke Masjidil Haram. Tempat Nabi sholat itulah didirikan masjid, masjidnya namanya Masjid Qiblatain. Ingatan. Pun semerap nggih Pak nggih? Semerap nggih? Alhamdulillah. Ngaten nambah niku. Nek mriku sampean rasakno Nabi biyen ya apa ya? Salat muter kok gak krasa kadepe ngoten nggih.
Sing muter sapa? Para-para kok kadep kidul. Nah, di sebelah baratnya Masjid Nabawi niku di atas resplangnya Museum Asmaul Husna itu ada tulisannya nama Nabi ini. Salah satunya Ahmad ini. Nah, sekarang kaitannya dengan Nabi itu orang hebat sehingga menjadi karunia, nikmat bagi kita itu. Coba ya, orangnya belum lahir wis disampaikno, infonya sudah disampaikan dengan namanya, wis disampaikno sampean. Wonge lho durung ono. Apalagi jarak kelahiran beliau dengan kelahiran Nabi Isa itu sekitar 571 tahun. 500 tahun ini lho durung lahir wis diinformasikno. Itu kalau bukan orang hebat, orang istimewa, nggak ono. Berdasarkan wahyu lagi itu, bukan ramalan prediksi orang. Disebut to sak namai. Coba panjenengan, ono anang donya sing koyo ngono iku, Pak. Enten ta wong nang donya lahir kurang 100 tahun disebutno sak namae. Wong wis lahir namae kebingungan kok si anak. Lha iki lho sing nyebut nama itu Quran. Nggih. Umure Nabi Isa niku pinten sih Pak saniki, Pak? Usiae Nabi Isa niku pinten saniki niki? Nen 2021 tahun. Jadi tahun Masehi itu dihitung dari kelahiran Nabi Isa. Lho mboten saking umure donya ta, mboten. Sehingga ada tahun sebelum Masehi. Nggih. Jadi Nabi Isa lahir itu berarti tahun, oleh setahun berarti tahun satu. Nolnya itu dari kelahiran Nabi Isa. 571 tahun kemudian, 571 Masehi, Rasulullah Muhammad lahir. 500 tahun nih loh Pak, berapa generasi sampean? Pun disampaikan. Sudah disampaikan. Ini menunjukkan betapa keistimewaan beliau itu, Pak. Nggih. Coba panjenengan. Luar biasa Pak itu, Pak. Bahkan kalau kita tarik mundur lagi zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim sudah pernah berdoa agar di Mekah itu diutus kemarin sudah kita sampaikan, ya, seorang Rasul dari kalangan Mekah, dari mengatakan dari kalangan Arab, gitu loh, dari kalangan mereka. Itu Al-Baqarah 129 itu kan ada itu. Doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka orang-orang Arab Mekah itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Itu dikabulkan sekian ratus tahun kemudian sampai. Kalau ditarik ke belakang, iku dungane Nabi. Lek awak dhewe lahir iki gak jelas. Dungane Nabi apa gak iku karo. Lho iki pakesan. Dungane Nabi, Pak, Nabi sapa? Nabi Adam. Ya, saged sampean lacak Pak niku. Coba panjenengan buka Pak, surat Al-Baqarah 129. Doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan dikenal banyak doa Pak untuk kemanfaatan kota Mekah, ya, dan penduduk Mekah sekitarnya itu. Dibaca Pak terjemahnya. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang Rasul
dari kalangan mereka sendiri. Don, sampai di situ aja. Tugasnya nanti kemudian utuslah seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Ada yang mengatakan dari kalangan orang Arab, ada yang mengatakan dari kalangan orang Mekah. Sehingga sampai sekarang panjenengan masih bisa tahu itu, ya, tempat kelahiran Nabi. Namanya apa? Tempat kelahiran itu Maulidun. Maulidun itu bisa isim makan, bisa isim zaman. Maulid itu artinya tempat kelahiran atau waktu kelahiran. Itu namanya maulid. Kalau proses kelahirannya itu namanya milad. Lek maulud itu bayi yang dilahirkan. Tuh. Iku jenenge apa? Maulud. Nek maulud iku ngelim manuk, ngoten lho ya. Kita ngelim manuk lak maulud ta Pak Dewi. Pulutan ngono, pulutan gitu. Maulud. Nek wong Jawa pokoke maulud. Mbuh tempat kelahiran, mbuh waktu, mbuh proses. Ada maulid Nabi yang sekarang sudah dipergunakan perpustakaan. Bahkan sudah saya sampaikan, rumahnya Nabi itu ya dekatnya pesaen itu. Biasanya orang habis sa'i itu keluar, selesai ke kanan itu nggih. Terus nggih ke kamar mandi biasanya. Ya kencing-kencing, cuci-cuci. Depan pintunya WC wanita itu rumah Rasulullah. Sehingga sampean kalau ke sana, enggak tahu sekarang, sampai Januari 2020 keramiknya itu beda. Keramik titik lemuter sama niku beda. Mek liyane. Lho kok beda? Lho ini rumah Rasulullah dulu. Tempat kelahirannya di sana, sebelah timurnya kamar mandi ini, tapi tinggalnya itu di sini nih Rasulullah. Ini Rasulullah. Sebelah ini pamani jenenge Abu Lahab iku. Tonggoan makane Rasulullah bolak-balik dilok-ilokno. Kon niku gendeng ngono lho. Lha pamane apa? Punakane. Kayak cilik bisa ditonggoan. Sak keluarga ngumpul teng mriku. Sehingga Nabi itu paham karakter orang Arab. Ya, karena dari situ. Nabi itu bagian dari masyarakat di situ. Sehingga bagaimana perasaan masyarakat situ, kultur masyarakat situ, suasana batin masyarakat situ, atau sekarang dikatakan dengan ya kearifan lokal masyarakat situ, ngerti Nabi, sangat paham. Baik buruknya masyarakat di situ kayak apa, watak, watuk, wahinge kayak apa, ngerti Nabi itu. Bahkan karena Nabi itu bukan pendatang, diketahui mulai lahir, mulai cilik sampai diangkat dadi nabi, arek iku piye kabeh wong ngero. Ndak diduga-duga. Jadi kalau ada yang mau memberitakan hoak tentang Nabi, terbantah dari realitas itu, Pak. Terbantah sendiri. Loh ini kalau ada orang hebat, orang istimewa, tidak bisa Pak seperti itu. Tapi ini doanya Nabi Ibrahim ini ditarik ke belakang. Nah jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim itu berapa silsilah? Selawe Pak niku muncul. Lungge. Biasanya kalau dalam sejarah Islam tentang kelahiran Nabi itu ya disebut Muhammad bin Abdullah. Ngoten nggih Pak nggih. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin kok meneng sih? Bin Hasim. Hasim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf bin Qusayyi. Qusayyi bin
kilab. Biasanya sampai kilab. Karena kakek kilab ini merupakan kakek dari ayah dan ibu Rasulullah. Jadi ayah dan ibu Rasulullah itu bertemu dalam satu kakek namanya Kilab. Nanti Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Luwai, dan seterusnya sampai bin Adnan bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Coba sampai loh, itu bisa dilacak ini sampean itu silsilah. Jadi kalau ditarik ke belakang, tuh inilah Muhammad. Kita harus tahu itu. Jadi kalau mengimani Nabi itu nggak usah tanggung. Orang seperti begini kok kita ragukan lagi? Lah apa yang diragukan? Loh, hebat seperti itu kok mau menjelekkan kita, ya akan terbantahkan itu oleh sejarah perjalanan beliau. Wong sing gak seneng tok ae Pak ngoten niku, to sing gak ngerti, wong gak ngerti lak jenenge jahiliyah ngoten niku. Sing ngarang-ngarang ngoten niku. Nggih. Kalau ditarik lagi ke belakang sampean, tarik lagi ke belakang. Tidak zaman Nabi Ibrahim. Sing Quran mau sinten nggih. Buka surat Ali Imran ayat 81. Monggo sampean buka. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu. Ketika Allah mengutus para nabi, memberikan kitab kepada mereka, memberikan wahyu kepada mereka, para nabi itu ngoten nggih telah berjanji kepada Allah. Nggih, para nabi itu mau menerima mitsak dengan Allah. Apa mitsaknya? Kalau sewaktu-waktu Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul yang meneruskan kamu ini, kamu mengimani tidak? Kamu menjadi penolongnya apa tidak? Bahkan Quran menggunakan kalimat latu minunna. Apa kamu benar-benar mengimani? Walatan suratna, benar-benar menolong. Coba kamu membuat pengakuan ini sebagai janji antara kamu dengan aku. Kamu mengakui tidak? Mereka menjawab, kami semua mengakui. Jangan bayangkan. Jadi para nabi yang diangkat, Nabi Adam diangkat. Seandainya setelah Nabi Adam diangkat, kok Nabi Muhammad? Ngerti nggih? Nabi Adam akan beriman kepada Nabi Muhammad, dan itu mengikat kepada pengikut Nabi Adam. Begitu ada nabi berikutnya, katakan Adam, ya, kemudian Idris misalnya gitu. Idris juga mengikat janji begitu dengan Allah. Ayat ini loh, ayat yang dibaca tadi terjemahannya itu. Nabi Nuh juga begitu. Sampai Allah menegaskan begini, a'aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kamu mengakui
dan mengambil janji ini denganku. Qalu, para nabi itu semuanya menjawab sama jawabannya, akrorna, kami membuat pengakuan tentang itu. Loh, ini gak mau hebat mboten ngoten, Pak. Terus nabi niku jumlahe pinten, Pak? Nabi niku jumlahe pinten? Pinten? 124.000. Terus kabeh nabi 124.000 iku gawe janji mbek Allah satu persatu. Coba panjenengan. 124.000 janji. Hebat niki, Pak. Ada keterangan di bawah. Ini keterangan sampean ada 130 ya. Ada keterangan di bawah itu. Nih sampean baca itu, Pak. Nggih. Niki keterangan ngeten. Para nabi berjanji kepada Allah bahwa bila mana datang seorang rasul bernama Muhammad, mereka akan beriman kepadanya dan menolongnya. Perjanjian para nabi ini mengikat pula para umatnya. Loh, sampeyan. Wonge lho Pak durung muncul. Nggih, janjine wis ana. Padahal 124.000 pada perkembangan berikutnya itu. Makanya sampeyan nek nggone tasawuf niku ana pembahasan tentang cahaya Muhammad. Sing jenenge napa, Pak? Nur Muhammad. Iki tasawuf. Tapi sampean gak usah belajar ngono iku. Engko tambah gak mudeng ngoten lho mangkene kok. Nek gak mudeng tambah bingung. Nggih, ana bab pembahasan tentang Nur Muhammad. Wonge durung lahir cahayae wis ana. Napa? Cahayae wis ana. Ngoten niku. Apa kok ngono? Nggih, merga kemarin di Al-Hidayah sudah kita sampaikan, Allah mensifati cahaya matahari itu dengan siroja, Allah mensifati cahaya bulan itu dengan munira. Siroja dan munira itu dua-duanya dilekatkan pada pribadi Rasulullah, sehingga Rasulullah itu kayak cahaya matahari dan kayak cahayanya bulan, double cahaya, sehingga sering dikatakan cahaya di atas cahaya. Di dalam Al-Quran surat An-Naba, amma yatasa'alun, amma yatasa'alun, ayat 13 itu ono ayat wa ja'alna sirajahu wahaja. Ngoten nggih? Nggih. Siraja itu cahaya matahari yang berkilau, yang bersinar. Siraja. Nah, wa ja'ala fiha siraja. Itu ada itu. Wa ja'alna, bukan wa ja'ala, wa ja'alna fiha siraja. Itu ada di surat Al-Furqan ayat 61. Yang tadi apa? Wa ja'alna fiha siraja wa qamarum munira. Aku jadikan cahaya matahari itu ya siraja, itu cahaya matahari. Lek mataharine dhewe iku as-samsun. Samsun, as-samsu matahari. Nek bulan itu qamar. Al-qamaru itu bulan. Cahayanya siraja. Cahayanya bulan munira. Lah, saat menyebut Rasulullah di dalam surat Al-Ahzab ayat 46, surat 33 aja sampean lihat. Monggo Pak, surat 33 ayat 46 sampean lihat.
Nggih, wada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Ayatnya begitu. Ya, surat 33 ayat 46. Dan untuk menjadi penyembuh kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Nah, sampean baca mulai ayat 45 terjemahnya. Wahai Nabi, Nabi Muhammad maksudnya, nggih, terus. sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, Nggih. dan sebagai cahaya yang menerangi. Yang menerangi, sirajam muniro. Jadi pada pribadi Nabi itu ya, sifat matahari, sifat bulan dilekatkan oleh Allah. Berarti kehadiran beliau itu cahaya di atas cahaya, luwih terang timbangane matahari. Dan ini yang sering disampaikan. Berterima kasih kepada Rasulullah. Beliau datang dengan membawa cahaya yang menerangi kehidupan ini, sehingga orang-orang bisa keluar dari kegelapan. Iku duduk cahaya di lampu, duduk cahaya listrik, bukan kata dia. Iku cahaya dari Allah, nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Berarti hebat Nabi itu. Enggak hanya sekedar seperti matahari cahayanya, tidak sekedar seperti bulan, tapi seperti apa? Keduanya. Wada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Wis sak niki. Mungkin kula terusno. Tolong Pak dicatat dari mana nanti kita teruskan. Masih ada lagi sifat Allah yang diletakkan pada Rasulullah. Apa? Rohim. Lalu digandeng dengan Raufun. Rohim itu ya Asmaul Husna. Tapi ternyata ono Rohim dudu Asmaul Husna. Rohim sifat Nabi. Nek Rohim nama nok kene ya akeh jenenge Rohim betul gitu. Nanti kita bahas supaya kita ini betul-betul paham kehadiran beliau itu merupakan manna, lakot manna, lakot manna Allahu alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang mukmin saat Muhammad diutus menjadi rasul. Nah itu. Sampeyan sisa mungkin diterusno ngoten nggih. Jadi itu tadi pun Nabi sifatnya kaya ngono. Wah, berarti Nabi ku iso ndadekno dunya iki padang gemlendang, Pak. Makanya beragama itu harus tercerahkan. Karena beragama itu ibarat sinar. Ojo beragama tambah budak ku ya, Pak. Wah, beragama kok budak iki lah. Beragama itu tercerahkan, Pak. Mendamaikan, damai, menenangkan. Beragama itu gitu loh. Beragama kok budak kayak. Oke, karena beragama Nabi itu kayak gitu. Wada'iyan ilallahi bi'idni wa sirajam munira. Itu Nabi. Sirajam munira. Lek sirajam dak matahari, lek munira bulan, lek sirajam munira Nabi. Ya. Loh. Itu hebat. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang benar-benar mengimani Rasulullah seperti yang sudah dinyatakan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 136. Kita masih di situ, Pak. Masih di situ kita. Masih yang pertama dulu itu. Kita teruskan ini. Dulu Allah sudah kemarin, sekarang Rasulullah. Nanti Al-Qur'an kapan nanti itu. Demikian ana sing takon dah.
cukup semenai untuk informasi saja. Oh, ayati lho iso kok diwaca iki luar biasa. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.